Jadi cerita tentang kasus stunting. Stunting ini masalah nasional. Apa itu semua desa ada. Dan desa Tesabela, data yang kita sekarang ini, memang Tesabela adalah salah satu desa yang stuntingnya banyak. Penyebab stunting memang bukan hanya konsumsi dan sumber gizinya ya, tetapi juga ada sosial ya, pola konsumsi ataupun adat dan kebiasaan ya. Nah, kita IPB ya memang ranahnya hanya menyiapkan tadi sumber protein. Protein kita ketahui adalah sebagai pertumbuhan ya. Sehingga kalau dia kekurangan protein berarti akan menghambat pertumbuhan si janin pada saat ibu hamil. Ya, kalau pertumbuhannya sudah terhambat, dia bakal ada gangguan kesehatan dan terutama gangguan gizinya adalah kalau pada saat melahirkan. Kerja stunting, ingat bekerja pelayanan dengan hati, karena tidak mungkin kita bekerja dengan uang semata bisa menyelesaikan masalah stunting. Karena ini masalah kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi pada 1000 HPK, anak-anak balita, anak-anak bayi, dan ibu perempuan dalam konteks perempuan. Sehingga itu perlu kerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh, secara konvergensi, sama-sama melakukannya dengan transparan. Tesabela salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kupang Barat. Mata pencariannya ada 2, ada 3 dusun itu nelayan dan 2 dusun itu pertanian. Yang nelayan itu khususnya budidaya rumput laut dan ada juga nelayan cari ikan pukat meeting. Sedangkan dari pertanian itu produksinya kacang tanah dan jagung. Yang ada di desa saya ini pertanian dipagar baru tanam. Sedangkan pertanian kita lepas di luar. Kami mencetuskan program terintegrasi untuk menyiapkan protein bagi saudara kita di NTT, yaitu mencoba memproduksi sendiri protein dari ikan, ya, dari ikan lele, mencoba memproduksi sendiri protein dari hewani yaitu ayam dan turunannya yaitu telur, ya. Kemudian meramu dengan apa yang banyak terdapat di sana, misalnya kelor ya menjadi tepung, ikan lele menjadi tepung, diramu menjadi biskuit. Di mana dalam bentuk tepung itu kami bisa membuat berbagai makanan yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan di dalam perpaduan antara ikan lele dengan moringa ini, ya itu akan menghasilkan produk yang bisa kami berikan sebagai solusi untuk menangani masalah gizi. Nah, masalah gizi yang kami angkat ini adalah masalah stunting. Di pepaya itu ada jantan, ada betina, ada hermafrodit alias banci. Banci tahu kan, Pak? Nah, kalau kelor tadi segala macam itu bisa. Subprogram pertanian juga mencoba ikut terlibat di dalam, katakanlah menurunkan persentase stunting di NTT. Nah, untuk itu pertanian masuk misalnya dengan pengembangan pekarangan atau intensifikasi pekarangan, atau katakanlah secara sederhana budidaya sayuran di pekarangan. Nah, jadi programnya sebenarnya mulai ada, tentu ada pelatihan, pengenalan ya, pelatihan budidaya, kemudian demplot,
kemudian pembagian benih ini untuk katakanlah peserta itu melaksanakan apa yang kita latihkan itu, ya. Kita latih, kemudian kita beri praktek dalam demplot, kemudian setelah itu kita coba beri mereka benih ini. Kami dari IPB untuk Fakultas Peternakan diberi tugas itu untuk menghasilkan produk telur, ya. Pertama telur ayam bervitamin A, ya. Nah, nanti perlakuannya itu menggunakan daun kelor, ya. Jadi ada daun kelor karena di sana tumbuh sangat baik, ya. Nah, di sana itu untuk peternakan ada 2 program. Yang pertama adalah untuk ayam KUB, jadi ayam unggul balitak itu dikembangkan untuk menghasilkan telur. Nah, kemudian untuk yang ayam IPB sendiri, ayam IPB ini sudah dikembangkan dari tahun 2010. Kemudian pada tahun 2019 sudah ditetapkan sebagai rumpun lokal pedaging unggul, ya. Nah, keunggulan dari ayam IPB ini selain pertumbuhannya sangat cepat, ya, jadi umur 9 minggu itu sudah di atas 1 kilo. Kemudian tahan penyakit dan dia respon terhadap pakan lokal, gitu, ya. Nah, ini sangat cocok untuk program stunting di NTT. Salah satu sub kegiatan program kami yaitu perikanan. Dalam hal ini kami akan membantu saudara-saudara kita di Kupang yang selama ini sebagian besar benihnya itu diimpor dari luar NTT. Jadi akan diajarkan bagaimana memilih induk ikan lele yang siap kawin, ya, kalau bahasa umum, ya. Kalau kita bahasa perikanan adalah siap pijah, ya. Kemudian bagaimana memijahkannya. Kalau memijahkan secara alami tentu akan membutuhkan text time, gitu, menunggunya. Nah, kita akan mengajarkan bagaimana ikan lele itu kawin dalam waktu 1 hari, mengeluarkan telur dan spermanya, ya. Tidak usah menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu, ya. Kemudian bagaimana cara menyebarkan telurnya sehingga banyak menetas. Hal yang positif ini kami tidak bisa balas dengan sesuatu. Hanya kami tetap doakan agar dapat berjalan dengan baik. Harapan kedua itu agar supaya kegiatan ini bukan hanya saat ini, tapi dia berkelanjutan sehingga ketika selesai kita bisa lihat bahwa mereka itu sudah ada perubahan.